Pada video ini, kita akan membahas materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapin selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Oke, nama saya Ahmad Setiadipura dari kelas 85. Pada bab ini kita akan mempelajari proses kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, kemudian kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dan berkembangnya nasionalisme. Baiklah, kita mulai dari kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Sebelumnya, kita juga perlu tahu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia atau faktor yang membuat bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Nah, faktornya sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Ya, jelas secara geografis Indonesia mempunyai dua musim yang menyebabkan dapat tumbuh berbagai macam tumbuhan di Indonesia. Faktor yang kedua adalah semboyan 3G. Di antaranya adalah gold atau emas, glory atau kejayaan, dan gospel atau penyebaran agama Nasrani. Kemudian faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah revolusi industri. Industri merupakan fenomena yang berkembang seiring perkembangannya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku lebih banyak dan memerlukan tempat untuk menjual hasil-hasil industri mereka. Baiklah, sekarang kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Kita mulai dari negara Portugis, negara yang pertama kali mengunjungi Indonesia. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis melakukan hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil mencapai Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco. Kemudian kita masuk ke ekspedisi bangsa Inggris. Inggris juga merupakan negara yang mengunjungi Indonesia, tetapi pengaruhnya tidak begitu besar dibandingkan Belanda. Ini terjadi karena Persekutuan Dagang Milik Inggris atau EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Dan kita lanjut lagi ke kedatangan bangsa Belanda di Yogyakarta. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran bangsa Belanda ke dunia timur. Kemudian pada tahun 1596 rombongan ekspedisi Belanda tiba di Banten. Akan tetapi rombongan ini mendapatkan penolakan diri dari masyarakat setempat. Kondisi ini disebabkan karena Cornelis de Houtman tidak menghormati masyarakat setempat. Selain itu, semenjak kedatangannya, rombongan Belanda mendapatkan konflik dengan pedagang Portugis. Akhirnya, pedagang Portugis menghasut masyarakat setempat untuk mengusir Belanda dari Banten. Dan pada tahun 1602, didirikanlah VOC untuk mencegah persaingan dagang yang tidak sehat. Sekarang kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu subbab 2. Di sini kita akan belajar kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengaruh monopoli perdagangan. Nah, di sini perdagangannya adalah perdagangan VOC. Ya, dalam usaha melakukan monopoli perdagangan, VOC memberikan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah rakyat Maluku dilarang menjual hasil rempah-rempahnya selain kepada VOC. Yang kedua adalah jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Dan yang terakhir adalah tempat menanam rempah-rempah itu pun ditentukan oleh VOC.
Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan. Ini disebabkan karena berbagai hal. Salah satunya adalah banyaknya korupsi. Selanjutnya kita lanjut kepada pengaruh kerja paksa. Ya, pengaruh kerja paksa. Nah, kebijakan ini dibawakan oleh Herman William Daendels yang membawakan kebijakan kerja paksa ini. Dan salah satu hasil dari kerja paksa tersebut atau hasil dari kerja rodi tersebut adalah pos jalur anyar penerukan yang panjangnya mencapai 1000 km. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh sistem sewa tanah. Nah, kebijakan ini dibawakan oleh Thomas Stamford Raffles. Ya, kebijakan tersebut memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewakan tanahnya meskipun ia memiliki hak kepemilikan tanah tersebut. Yang kedua adalah harga sewa tanah ditentukan oleh kualitas tanah. Yang ketiga adalah pembayaran sewa tanah harus secara tunai. Dan yang terakhir, bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Ya. Selanjutnya kita masuk ke subbab ketiga, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ya, tentunya kita sudah tahu dengan Sumpah Pemuda. Nah, ikrar tersebutlah yang merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Kita mulai dari latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, yang pertama adalah peluasan pendidikan. Nah, semenjak adanya kebijakan politik etis pada tahun 1901 yang pada dasarnya kebijakan tersebut untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk, dan positifnya semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern. Kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, ya, bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Nah, yaitu perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-10, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah rasa senasib sepenanggung. Ya, tekanan pemerintahan Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan bangsa Indonesia sebagai negara yang terjajah. Nah, hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah berkembangnya berbagai paham baru. Ya, paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Ya, paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi. Berbagai paham-paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi ke organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kita mulai dari Budi Utomo. Nah, Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian kita masuk ke Syarikat Islam. Syarikat Islam atau Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1906 oleh Haji Samanhudi. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu Indich Partij. Nah, Indich Partij ini adalah partai politik
pertama di Hindia Belanda berdiri tanggal 25 Desember tahun 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Docker dan Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Kemudian kita masuk ke organisasi berikutnya, yaitu Partai Nasional Indonesia atau dikenal juga PNI, adalah partai politik tertua di Indonesia. Ya, partai ini didirikan pada 4 Juli tahun 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Baiklah, sekarang kita masuk ke pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kita mulai dari proses penguasaan Indonesia. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari tahun 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Kemudian ada juga kebijakan pemerintahan militer Jepang. Sebelumnya ada 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Kemudian Jepang juga membuat kebijakan pembentukan organisasi-organisasi sosial dan pembentukan organisasi semi-militer seperti Seinendan dan Fujinkai. Bukan hanya 2 kebijakan tersebut, tapi masih ada kebijakan pengarahan Romusha dan eksploitasi kekayaan alam. Kemudian kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama adalah perubahan pada masa kolonial barat. Yang pertama adalah perluasan penggunaan lahan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Kelima, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketujuh, mengenal mata uang. Kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Yang kesembilan, perubahan dalam aspek politik. Yang ke-10 dan yang terakhir, perubahan dalam aspek budaya. Kemudian perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Nah, yang pertama adalah perubahan aspek geografi. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan. Yang keempat, perubahan dalam aspek politik. Dan yang terakhir, perubahan dalam aspek budaya. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Oh ya, untuk pembagian materi-materinya bisa cek di deskripsi. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini untuk melihat presentasi-presentasi dari teman-teman 85 yang lainnya. Terima kasih telah menonton.